Guru tua ini sebenarnya kalau toh nanti ya tidak dikasih gelar pahlawan nasional, ya kan itu khusus untuk Ba'alawi. Kalian kan bukan Ba'alawi. Abnaul Khairat, Banatul Khairat, kenapa mau mengikuti brainwashingnya Ba'alawi? NU dan pendirinya dihina Faisal Assegaf, ketua dan pengurusnya malah bangga. Nggih, aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Gus Dur yang kita bela secara luar biasa, justru anak-anaknya ini malah diam saja. Ayo bersuara. Gitu loh, bersuara. Ya kalah dengan LBY dari Pekalongan kemarin, Jatma Aswaja. Karena mereka tuh ambisius dan duitnya ada, Kang Mas. Duitnya ada, KPU tadi biayanya, uangnya banyak. Jika guru tua itu dibela dengan cara yang tidak legawa, ya, dengan cara yang tidak bijaksana, maka justru akan merendahkan nama besar beliaunya. Saya analogikan dengan ketika ada orang laki-laki ya manjat pohon kelapa. Pas di tengah dia memanjat itu katoknya itu ucul, jatuh ke tanah. Terlihat auratnya. Nah, bagaimana sikap pemanjat pohon kelapa tadi? Harusnya tidak usah woro-woro. Langsung turun, ngambil celananya, lalu dipakainya. Lalu meneruskan kembali memanjatnya. Itu keputusan yang bijaksana. Tapi pas katok celananya itu turun, dia malah woro-woro. Woi, pengumuman, saya ini gandul-gandul di atas telanjang, jangan keluar semua ya. Jangan keluar semua, saya malu. Saya malu. Ya malah semua keluar. Malah semua keluar. Ada apa ya? Orang itu kan kalau dilarang malah justru penasaran gitu. Lah, guru tua ini sebenarnya ya sudah tutuplah saja permasalahannya, nggak usah merekrut bapak-bapak yang berada di daerah Kaili sana, Palu ya, dengan bersidang adat di sana. Itu nggak perlu seperti itu. Langsung perbaiki manajemen Al Khairat. Nah, maka nama baik guru tua akan ikut ya, tidak tercemarkan ya seperti ini gitu. Malah justru bengok-bengok tuntut kurang. Akhirnya orang tahu semua kan malah gitu. Akhirnya orang malah tahu yang sebelumnya tidak tahu kalau guru tua itu siapa, guru tua Al Khairat itu ya, akhirnya semua tahu. Apalagi ketika nanti kita telusuri alumninya ya, Bahar bin Sumed itu kan 12 tahun mondok dan sekolahnya di Al Khairat, tapi Manado, cabang Palu ya. Tapi hasil dari ilmunya tidak sesuai dengan harapan yang ada. Ini kan memalukan ya. Inilah nanti kalau ditelusuri semua malah tambah keluar ya aurat atau kekurangan dari Al Khairat. Dan ada kabar yang menggembirakan dari akademisi yang ada di Palu, Sulawesi Tengah sana, bahwa memang tidak ada sejarahnya ya pencetus, penemu, pengusul bendera merah putih itu Sis Al-Jufri, ya tidak ada. Bahkan dari kalangan akademisi di Sulteng sana itu menantang apa ada yang bisa membuktikan bahwa yang mengusulkan ke Pak Karno ya itu adalah Sis Al-Jufri ya, untuk menggunakan bendera merah putih sebagai bendera negara. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Oke. Alifa Alesa, Habib Aidit, gak apa-apa, imigran Yaman. Nggih, Habib Aidit. Bu Rosi Asga Putri, siapa tuh guru tua yang suka hinggap di jendela? Itu kakak tua Bu Rosi, bukan guru tua. Jadi oleh sebab itu kami sarankan untuk Abnaul Khairat dan Banatul Khairat, ayo supaya nama baik organisasi institusi pendidikan kalian itu tidak tercoreng. Ayo ya lawan informasi data dengan data, dengan keilmuan gitu, dan harus turut serta membangun imajinasi masyarakat kita ya.
bahwa image-nya Al-Khairat itu baik-baik saja. Kalau ada cerita yang mengatakan bahwa ketika Sis Al-Jufri sowan ke Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul sana, pas marawis joget-jogetan, ya, foto-foto beterbangan sujud di kakinya si Al-Jufri, itu hapus. Jangan, nggak bener itu, nggak bener. Kan begitu harusnya Al-Khairat itu. Ya, jangan memalukan pelatih ya. Ya, jangan memalukan pelatih. Oleh sebab itu, apalagi dikompor-kompori melalui ketua adat Kaili, wah bahaya. Semua dilibatkan untuk menghalalkan darah saudaranya. Nah, ini kan untuk menggiring opini publik agar usulan pahlawan nasional itu digolkan ya oleh Menteri Sosial sampai ke kepala negara kita, kan lalu diresmikan. Untungnya apa? Sis Al-Jufri tidak minta. Ini kepentingan dari klannya atau anak cucunya supaya benar-benar diangkat sebagai pahlawan yang berjasa di Nusantara Indonesia Raya. Nah, nanti kalau ada yang protes, lah itu Syarif Kasim. Oh, Syarif Kasim 2 dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, itu beda. Termasuk Al-Qadri Pontianak itu ketika dites itu bukan G ya haplogrupnya, O. Mawar biru, Yahudi Pak Alawi takut dengan ilmu DNA. Oh enggak, sudah kemarin kan Habib Rizik kan nantang-nantang, harusnya setelah diiyani malah lari dari kenyataannya. Pak Ahmad Rifki, Sultan Syarif Kasim itu asli Sayyid, bukan seperti BS. Syarif Kasim aslinya, tulisannya itu enggak kadang-kadang Sultan Syarif Qasim II itu rela mengorbankan hartanya, menyumbangkan negara. Karakteristiknya itu membumi dia. Tidak menggunakan marga Banahsan itu nanti kalau saya telusuri semua melalui Asy-Syajarah Az-Zakiyah, melalui Samsul Dhahirah ala Muhammad Syihab dan lain sebagainya, nanti ketemu semua. Banyak yang tidak Ba'alawi diba'alawikan di Indonesia ini. Itu. Oleh sebab itu jalur finish akhirnya itu harus tes DNA. Enak nanti ketemu semua. Jadi Syarif Kasim II itu pahlawan nasional dan namanya menjadi nama bandara di Pekanbaru Riau sana. Itu benar, nggak apa-apa. Karena perjuangannya bergabung dengan NKRI. Ya, menyumbangkan hartanya kalau sekarang ya hampir 1.000 triliun lah ya. Subhanallah. Jadi jiwanya itu bukan jiwa Ba'alawi yang ingin berkuasa seperti Sultan Al-Qadri, Sultan Hamid II, tidak. Tapi beliau ya Sultan Syarif ya Qasim II ini berjasa terhadap bangsa dan negara. Di saat sultan-sultan kecil di daerah Sumatera Timur sana itu tidak mau bergabung dengan Pak Karno pada waktu itu, justru Syarif Qasim ini merayu ya supaya ayo gabung ke NKRI. Perjuangan beliau pada masa ya penjajahan Belanda, Jepang dan setelahnya itu tetap konsisten ya. Walaupun guru-gurunya ada yang berasal dari marga Ba'alawi yang ada di Batavia atau Jakarta. Ya gurunya beliau Syarif Kasim II ini ada Senogogoronya juga. Tapi tidak mengikuti alur pemikirannya Senogogoronya gitu. Jadi perlu kami periksa lagi masalah status Syarif Kasim itu Ba'alawi. Kalau di informasi-informasi di media manapun yang ada di negeri ini ya itu ya Ba'alawi katanya begitu kan, marga Banahsan. Banahsan orang yang menggunakan marga Banahsan itu pertama kali itu Ali bin Umar bin Hasan bin Ali yang ngarang kitab Al-Burqatul Musiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali Sahibud Darok bin Alwi Al-Huyur bin Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi ya, bin Ali Khaliq Isam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah. Itu katanya seperti itu. Tapi pernah ada dari kalangan Al-Qadri yang sudah diba'alawikan oleh mereka itu tidak GM201 atau GF berhasil tes DNA blood groupnya, tidak.
Tapi O berarti ya sama seperti orang-orang asli kita. Oleh sebab itu nanti untuk Margabah Nahsan ini, ya, ini dari cicitnya Abdurrahman Assegaf ya. Kadang menggunakan marga Assegaf, katanya ini namanya menguasai informasi media. Sejarah dirubah sesuai dengan kemauannya. Dan dikaranglah kitab-kitab dari sana untuk dikirimkan ke sini. Lalu kita mempercayainya. Karena kita tidak memiliki data pembandingnya. Nggih. Kalau nanti kita urut ya, nanti kita putuskan apakah Sultan Syarif Qasim II ini Ba'alawi atau tidaknya. Kalau dilihat dari segi fisnya itu bukan Ba'alawi. Bukan Ba'alawi. Ba'alawi kalau tersenggol sedikit saja langsung ngamuk. Bahkan tak ada maaf. Jika ada celah kesalahan maka akan diglorifikasi secara masif. Tak mau introspeksi. Gini gue. Semut di seberang lautan kelihatan. Gajah di peluk pepatah nggak kelihatan. Nuduh-nuduh Gus Fuad ini monyet mengatakan itu ke Sis Al-Jufri misalkan gitu. Lah berapa ratus kali Bahar bin Sumed, berapa kali HRS mengatakan seperti itu tadi ke kiai-kiai. Nggak digunakan. Oleh sebab itu kawan-kawan dari Al-Khairat, ayo coba buka mata, buka hati. Nah, jangan buta mata, buta hati. Buka mata, buka hati. Plus telinga ini, dengarkan. Ya, ternyata banyak pelecehan yang lebih dahsyat hebat daripada terhadap guru tua. Sebenarnya Gus Fuad itu hanya tes ombak saja. Bagaimana reaksi umat Islam khususnya yang mendukung Ba'alawi? Oh, ternyata benar kan? Buengong ya, buengong. Melaporkan demo kemana-mana. Al-Khairat, ayo abna dan banat, ayo sadar semua. Nggih, jangan tutup mata, tutup telinga, tutup hati panjenengan semua. Buka, nggih, buka. Jangan buta lah ya, buka. Itu kok malah menuntut Gus Fuad di penjara, apalagi halal darahnya. Kalau berarti menghalalkan darah sesama umat Islam, yo berarti ajaran Al-Khairat itu bermasalah. Nanti kita teliti semua apakah ada kurikulum pelajaran sejarah internal bahwa Sis Al-Jufri itu pencetus bendera merah putih kita. Kalau ada ya berarti harus dihapus semua, harus turun itu. Ini nanti akan mengacaukan, mengkaburkan sejarah, mengkuburkan dan mengkabarkan dengan berita sejarah yang palsu semua nanti. Dengan demo semakin menunjukkan bahwa Habib mustahil keturunan Nabi karena berperilaku sangat hina mengatasnamakan agama Islam. Nggih. Oleh sebab itu jangan diteruskan. Itu akan semakin mencoreng citra baik Sis Al-Jufrinya. Sama seperti yang kami analogikan di awal tadi. Ayo perbaiki diri, muhasabah, introspeksi. Malah kok menyerang ya malah orang tahu semua. Tahu semua nggih. Pak Kiai, itu Habib Al-Kaburi kalau mau demo sebaliknya jangan bawa-bawa pribumi. Kalau berani silakan demo, tapi kau Ba'alawi semua biar kelihatan kompaknya. Oh nggak berani Pak Jekaro, nggak berani. Ya dulu tuh penjajah itu ya begitu, nggak berani. Seandainya penjajah di Indonesia itu berapa sih? Belanda itu negara kecil, murni tentara kompeni, tentara Belanda itu nggak ada seberapa. Yang banyak itu ya orang-orang kita. Diadu domba. Saya itu malu, dengan Tengku Iqbal Johar ya. Dulu ya yang menumpas perjuangan rakyat Aceh itu ya berasal dari tentara-tentara bayaran Jawa, Madura, Sunda, Bugis ya. Saya kadang malu, mohon maaf ya, ini masa lalu ya. Dulu tuh begitu. Yang tentara Marsoso ya itu siapa? Tentara bayaran. Itulah kita. Wah, yang menyerang Pangeran Diponegoro itu siapa? Ya dari Mangkunegaran. Ya tentara bayaran. Padahal beliau Pangeran Sambernyawa itu nggak seperti itu. Tapi di generasi yang kedua, ketiga akhirnya beda karakteristiknya. Pak Macan Loreng, awas kebangkitan PKI yang sebenarnya diawali dari Sulawesi, Indonesia Timur. Alumni Akhirat, HTI, FPI, PKS, WNA, Habib menggandeng Sakera dan Khilafah. Semoga saja kawan-kawan kita yang ada di Indonesia Timur. Tidak semua kok Pak Macan Loreng. Kawan-kawan kita ya
yang ada di Indonesia Timur itu tidak mendukung nggak apa yang menjadi pergerakan dari mereka, enggak. Yang penting kita by data, jangan hanya menyebar fitnah hoax saja. Begitu nggih Pak Macan Loreng nggih. Insyaallah mereka akan sadar semua nggih. Insyaallah banatul khairat dan abnaul khairat semua juga akan menyadarinya nggih. Kalau toh nanti ya tidak dikasih gelar pahlawan nasional, ya kan itu khusus untuk Ba'alawi. Kalian kan bukan Ba'alawi. Abnaul khairat, banatul khairat, kenapa mau mengikuti brainwashingnya Ba'alawi? Jangan ikut-ikutan lah. Ayo, ini zaman sudah cerdas semua kok nggih. Mau nanya, apa benar Habib itu masih WNA? Ada sebagian yang tidak terlahir di Indonesia, itu masih WNA. Dan ada yang lahir di Indonesia tapi sejarahnya digugat ya oleh kawan-kawan kita. Ya, apakah sudah pernah registrasi lagi mengakui kemerdekaan kita? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Buktinya Sis Al-Jufri saja yang meninggal tahun 1969 22 Desember itu masih WNA. Padahal sudah merdeka 45. Bagaimana ini bisa? Ini kan aneh gitu loh. Terus sekarang yang lainnya kan banyak yang terlahir di Indonesia. Tetapi kadang-kadang kecintaannya dengan Indonesia ini kalah dengan kecintaan di negeri asal leluhurnya, Tarim Hadramaut sana. Bahkan Rukun Islam yang ke-6 itu menjaga daerah Tarim sana. Nah, ini kan nggak sesuai lah dengan semangat hubul waton minal iman. Sebenarnya negara saat ini lagi ngurusin apa sih? Kok kayaknya masalah Habib ini nggak tersentuh sama sekali, padahal ini menyangkut kedaulatan NKRI loh. Negara gak berani tangkap. Negara ini masih fokus. 6 bulan pertama ini masih belajar. Ibarat bayi itu baru belajar berjalan, belum bisa berlari, masih belum dewasa. Nah, nanti kalau sudah 2 tahun mikir jabatan yang kedua lagi, ya kapan mikir rakyatnya, gitu loh. Oleh sebab itu kalau sudah jadi presiden, wakil presiden dilantik itu sudah tanggalkan semua unsur partai itu. Nanti justru malah akan semakin menghambat ya tugas mereka untuk memakmurkan negara Indonesia. Wong Cina aja berani menggertak Amerika kok. Indonesia malah tambah kepleh. Nah, nggak punya wibawa. Bagaimana itu? Ya ini kritik untuk para penyelenggara negara. Ayo bekerja yang baik dan memikirkan nasib rakyatnya. Agamawan memikirkan nasib umatnya, jamaah santrinya. Nanti insya Allah kami akan mengusahakan untuk kalau nggak bisa diingatkan dengan MLB ya, NO ya, kedepannya Rois Am PBNU-nya itu nanti Kiai Haji Said Akil Siroj. Terus Ketua Tanfidiyah PBNU-nya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ya, dibantu mungkin wakilnya Kiai Haji Maduddin Usman. Sekjennya ini saya sudah menemukan yang terbaik untuk bangsa ini dari kalangan yang bernama Habib asli, bukan Habib Ba'alawi, Habib asli putra pribumi Indonesia, seorang wali yang insya Allah nanti akan kami rekrut bersama. Insya Allah ya, nanti akan ada pembelian aset besar-besaran, pos dan giro. Kemungkinan 4.500 cabang di seluruh Indonesia akan kita beli semua. Dan akan mendirikan Bank NO. Muhammadiyah sudah punya bank kok, NO belum punya. Bank Nahdlatul Ulama. Penyelenggaraan ibadah haji dikelola oleh pos dan giro yang sudah sahamnya dikuasai mayoritas oleh NO. Tidak perlu cari tambang, tarik tambang, nggak perlu. Dan ini akan kami usahakan gitu loh. Jadi ini dimulai dari sekarang, bahwa NU itu harus berbenah, keumatan, keilmuan, bahkan peradaban. Ya, abad kedua NU ini harus benar-benar fikihnya juga peradaban, berperadaban, ekonomi, budayanya, teknologinya, semuanya. Oleh sebab itu kami mohon ya untuk
Ansor PWNU Jatim itu memalukan ya, bagian IT-nya masih dari kalangan Habaib Ba'alawi. Ini memalukan, kok nggak ada yang lainnya itu loh. Padahal putra-putra NU itu banyak jumlahnya yang masih nunggu ya amanah dikasih jabatan sebagai bagian IT, ilmu dan teknologi di kalangan Ansor PWNU Jatim ya. Jadi nanti seperti itu. Ini sudah kita siapkan dengan doa dan usaha yang sangat kuat. Karena nanti kita juga akan melibatkan seluruh anak bangsa supaya seluruh warga negara Indonesia ini makmur, sejahtera, damai, sentausa. Itu bukan hanya sumber daya alamnya saja yang kita berikan, tapi tata dulu gitu. Sama seperti program kita ke depan menata organisasi NU tidak harus dimulai dari seorang pimpinannya, dimulai dari nol, dari ranting dulu dalam berkarir berjamiyah Nahdlatul Ulamanya, enggak, tapi orang yang memiliki kemampuan intelektual dan spiritual yang tinggi, yang mampu mengendalikan kendaraannya bernama Nahdlatul Ulama itu. Mujib Ubaidillah yang penting bayari ya. Nggih, semua itu perlu biaya. Jer Basuki mau beo, kabeh perlu biaya. Kalau nggak ada biaya nggak jalan. Ya. Muktamar NU milih-memilih memilih pimpinan struktural itu juga biaya, nggak ada biaya nggak jalan. Insya Allah bulan Mei ini ada pelantikan Jatman ya, di Surabaya insya Allah. Ini nanti kita akan kuatkan Romo Kiai Khalwani ya, yang asli ya seorang sufi ya, kalah dengan LBY dari Pekalongan kemarin, Jatma Aswaja. Karena mereka tuh ambisius dan duitnya ada, Kang Mas. Duitnya ada, KPU tadi biayanya, uangnya banyak gitu. Abad Bandawa, NU dan pendirinya dihina Faisal Assegaf, ketua dan pengurusnya malah bangga. Nggih. Gimana ini Pak Abad Bandawa? Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Gus Dur yang kita bela secara luar biasa, justru anak-anaknya ini malah diam saja. Ayo bersuara, gitu loh, bersuara. Kalau nggak punya data ya cukup mendukung dengan doa kan begitu. Tapi bersuara supaya didengar oleh semua umat Islam yang ada. Nggih, mau tanya, Kiai Haji Miftahul Ahyar Roisam apa punya menantu Habib? Bukan Habib Pak Demak Siti, tapi pernah sekolah di Hadramaut Tarim sana. Kuliahnya di sana, mondoknya di sana. Oleh sebab itu, generasi kita, lulusan santri-santri pondok pesantren salafiyah kita, itu kalau meneruskan studinya, nggak perlu ke Yaman. Nggak perlu ke Yaman, ya ke Mesir sana lah. Kalau ke Turki, ke Suriah, kurang aman ya ke Libya, ke Maroko saja. Sebenarnya gak usah kemana-mana, ke Indonesia saja, gak usah dicari jauh-jauh. Di sini sudah cukup banyak pesantren-pesantren, kiai-kiai Duriyah Wali yang ada di negeri ini sebagai penguatnya. Ya, gitu. Kalau lama bangsa ini diam, tunjukkan bangsa ini berani, jangan lagi wedi. Seperti yang Gus Dur sampaikan, bangsa ini penakut. Nggih, Pak Harmohot. Bangsa ini penakut, tangkap itu sih. Nah, kan begitu pesannya Gus Dur itu. Tapi kadang-kadang yang katanya Gus Durian katanya, tapi malah melawan kita. Yang katanya cinta Nahdlatul Ulama malah melawan kita. Padahal kita ini menyelamatkan Nahdlatul Ulama dari perusakan sejarahnya. Nah, itu. Alhamdulillah, Jatman sudah kepegang orang-orang kita ya, NU asli ya. Romo Kiai Khalwani, Romo Kiai Tobari Syadili dan lain-lainnya ya. Ini kalau kita tidak menguatkan beliau-beliaunya, maka Jatma Aswaja ini akan mencengkeramnya lagi. Oleh sebab itu Jatman ya ini harus bergerak ya, bergerak cepat menyadarkan bahwa Jatma Aswaja itu bukan torekoh ya yang muktabaroh ala Nahdiyah, tapi torekoh alawiyah ala mereka yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mudah percaya, itu hanya kamuflase saja. Ali Baret, kalau yang jadi wapresnya Pak Mahfud MD, masalah Habib akan selesai. Nggih. Ya kan perlu proses. Perlu proses. Oleh sebab itu dari NU dulu
Rois Amnya Kiai Haji Said Agil Siraj, PBNU Tanfidiyahnya, ketua umumnya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kiai Haji Madudin Usman itu nanti di bagian wakil ketua PBNU-nya. Ya. Terus ada seorang Habib, ya ini nanti akan kami sampaikan, seorang Habib yang asli, bukan Habib Ba'alawi, Habib asli anak negeri, ya, yang akan menduduki sekjennya. Begitu, insya Allah NU akan benar-benar tumbuh, ya, sebagai organisasi terbesar di dunia. Nanti NU harus punya aset yang paling sangat-sangat bisa diandalkan, yakni bisa membeli hotel-hotel yang menjadi peninggalannya Bin Laden Group. Hotel bintang 4 dan 5 yang ada di sekitarnya Ka'bah, Makkah Al-Mukarramah, itu banyak yang tidak dimiliki oleh kerajaan, tapi dikelola oleh swasta dan ada masa jatuh temponya. Itu kalau bisa mengambil alih dari sana, punya uang banyak, dibeli oleh kita, NU, ya, Bank NU membeli hotel-hotel itu. Apalagi saya punya channel yang ada di sana, kawan-kawan kita itu atas ungkapan terima kasihnya Raja Abdullah itu memberi hadiah kepada masyarakat Indonesia, ada tanah 06 hektar di sana. Itu kalau dibangun hotel, ya, nanti semua jamaah haji dan umroh dari Indonesia ditampung di sana semua. Wah, hebat semua. Kita akan menguasai, NU akan berjaya, ya. Tidak kalah dengan Muhammadiyah dalam hal ekonominya. Keumatan, ada usaha bisnis, ya, tapi juga ada untuk mensejahterakan umat Islam semua, tidak hanya Nahdien saja, semuanya umat manusia. Nggih. Begitu nggih. Usir Habib, bikin rusuh di negeri orang, dikai ati ngerogo rempelo. Nah, ini kelemahan saya, Kang Samin ini mulai menanyakan lagi kelemahan saya. Jangan diusir, kasihan. Nggih, kasihan. Dituturi ya angel ya. Dinasihati, ditata sebaik-baiknya dengan penuh kesabaran. Oleh sebab itu ulama kiai-kiai kita harus posisinya di atas mereka. Klan kasta pertama. Wong kita ini merdeka kok. Mereka para pendatang baik dari Eropa, Arab ataupun Tionghoa, itu kasta kedua. Harusnya begitu. Kalau mau balas dendam loh ya. Oleh sebab itu nggak usah balas dendam, sama-sama. Nggak ada yang paling tua, paling muda, paling tinggi, paling rendah, nggak ada. Semuanya sama di Indonesia ini. Menghargai, saling menghormati satu sama lainnya. Jangan sampai rumah-rumah produksi film sinetron yang ada itu selalu menampilkan wajah-wajah artis blasteran. Indonesia ini kurang pede penduduknya, lebih mencintai, ya, pengumuman buruh migran kita, TKW kita yang ke Arab Saudi itu, yang ke Hong Kong, ke Taiwan, ke China, ya, itu di sana itu pacaran dengan orang-orang Bangla, dengan orang-orang, aduh, kita ini negeri budak, negeri jonges, merantau nggak terhormat, di negeri sendiri disia-sia. Lah bagaimana? Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga sedikit banyak manfaatnya. Kita sambung kembali pada pertemuan yang berbeda. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.